It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik-baik semua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, untuk kelancaran dan kenyamanan kita dalam belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, silakan kalian keluarkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian, buku paket kalian, IPS, dan ballpoint. Bertemu lagi dengan saya untuk video pembelajaran kali ini tentang mobilitas sosial. Kita akan menuntaskan bab mobilitas sosial sesuai dengan janji saya yang kemarin. Kita sudah membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial kemarin yang sudah kita bahas ada 4. Yang pertama, pendidikan. Kedua, organisasi politik. 3, organisasi ekonomi. Dan yang keempat, organisasi profesi. Dan selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Di mana mobilitas sosial pasti ada dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Anak-anak, silakan kalian simak pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis dampak positif mobilitas sosial. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak negatif mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa membuat rangkuman hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial, di mana kita masih ada di dalam subbab mobilitas sosial. Kita akan menuntaskan subbab tersebut pada hari ini. Kita akan membahas tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan tetap mengingatkan kepada kalian semua. Kalian tidak akan bisa memahami materi pada pagi hari ini apabila kalian belum memahami tentang materi-materi yang minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi dampak mobilitas sosial. Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentunya semua orang merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan dalam mobilitas sosial, yaitu kalau tidak ke bawah, ke atas, ataupun ke samping. Karena itulah kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial bersifat positif dan negatif. Kita bahas terlebih dahulu dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, apa saja sih dampak positif dari mobilitas sosial? Dampak positif mobilitas sosial ada 3. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang lebih tinggi pada diri seseorang untuk lebih maju di berbagai bidang. Kalian bisa membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Contohnya, pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita,
menjadi camat, gubernur, ataupun bupati. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang banyak sekali rakyat kecil yang kemudian bisa menjadi pemimpin di berbagai bidang. Jadi, mobilitas sosial itu bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu tentunya perlu peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan yang terhambat. Perubahan yang mudah dilihat misalnya pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil yang melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman dan masyarakat yang lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan yang rendah, kemudian berpendidikan yang tinggi akan mempengaruhi gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Dampak positif mobilitas sosial yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianutnya oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapatkan respon yang berbeda-beda dari masyarakat yang lainnya. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentunya merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi di dalam masyarakat. Baik anak-anak, selain dampak positif dari mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, terjadinya konflik, dan yang kedua, gangguan psikologis. Kita bahas satu persatu juga ya. Yang pertama yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Ibu beri contoh, perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik, semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan. Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan yang kadang memunculkan konflik. Kalian tentu ingat peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi mereka. Jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi. Persaingan antar partai politik di Indonesia mengakibatkan konflik yang membahayakan keberlangsungan bangsa Indonesia.
Persaingan ataupun konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan konflik. Karena itulah setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola oleh sikap yang positif. Dengan demikian, tiap individu atau kelompok sosial yang berhasil atau gagal dalam usaha melakukan mobilitas sosial ke atas, sama-sama ikhlas menerima kenyataan. Dampak negatif dari mobilitas sosial yang kedua yaitu gangguan psikologis. Di sini misalnya ya, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah dilepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak sekali orang yang telah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya ataupun pensiun, menjadi lebih mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti itu termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan materi tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Apa saja tadi dampak positif dari mobilitas sosial? Yang pertama, bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian selain dampak positif, ada pun juga dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan psikologis. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu beri tugas untuk evaluasi pada pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soalnya pilihan ganda. Tinggal menulis jawabannya dan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Soal yang pertama, seseorang yang beralih kewarganegaraan atau beralih jabatan yang lebih sederajat merupakan contoh mobilitas sosial. A. Vertikal, B. Horizontal, C. Parsial, D. Inkremental, E. Sektoral. Soal yang kedua, seorang guru sejarah di salah satu SMA yang mengalami mobilitas sosial menjadi kepala sekolah merupakan contoh dari mobilitas sosial. A. Social thinking, B. Social climbing, C. Vertical climbing, D. Vertical thinking, E. Horizontal thinking. Soal yang ketiga, seorang karyawan korban PHK karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan merupakan contoh mobilitas sosial. A. Social thinking, B. Social climbing, C. Vertical climbing, D. Horizontal thinking, E. Vertical climbing. Soal keempat, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antar kelas buruh dengan pengusaha merupakan contoh konflik. A. Antar kelas sosial, B. Ideologi, C. Antar kelompok sosial, D. Antar generasi, E. Gender. Soal yang kelima, berikut adalah akibat-akibat negatif dari mobilitas sosial. A. Berkurangnya solidaritas kelompok, B. Timbulnya konflik antar kelas sosial, C. Timbulnya konflik antar generasi, D. Penyesuaian dengan bangsa lain, E. Timbulnya konflik antar kelompok sosial. Baik, anak-anak, seperti biasa, Ibu juga memberikan tugas kepada kalian
untuk dikerjakan di rumah. Kalian meresum apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu juga tidak lupa untuk terus mengingatkan kepada kalian semua agar kalian tetap menjaga jarak, memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun. Baik, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup akhir perjumpaan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be